Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang rice cooker seperti pada gambar tersebut. Kasusnya keluar kode error 1 seperti pada video di atas. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab kode error E1 ini? Nah, kita bisa mencari permasalahannya melalui internet di Google. Tinggal kita cari kode error rice cooker, khususnya merek Miyako ataupun merek lain. Tinggal kita ketik lalu kita buka. Nah, kira-kira apa yang disampaikan dari datasheet? Kita coba telusuri supaya bisa kita perbaiki dengan mudah. Nah, di sini kasus error E1 itu bisa terjadi kesalahan pada setiap sensor, bisa sensor atas, sensor temperatur tengah, ataupun sensor temperatur masak di bawah. Kemudian bisa juga karena penutupnya tidak rapat dan bisa karena beberapa penyebab lainnya. Nah, di sini kita coba bahas. Yang pertama adalah, ini kita melihat sensor atas, yaitu sensor yang untuk mengaktifkan penghangat bagian tutup, di mana fungsinya adalah untuk membuang atau memuaikan air dari masak nasi atau menghangatkan sehingga air tidak jatuh ke nasi yang menyebabkan nasi itu cepat basi. Yang kedua, sensor penghangat. Nah, ini pada bagian tengah. Pada bagian tengah ini kadang-kadang juga putus ataupun termostatnya yang putus. Nah, itu bisa kita cek dengan menggunakan alat ukur. Begitu juga dengan sensor temperatur bagian penghangat atas. Kemudian bagian sensor untuk elemen pemanas memasak nasinya. Nah, jadi masing-masing itu harus kita ukur satu per satu. Kadang-kadang pada bagian tutup atas itu sering putus karena waktu kita buka tutup terkadang-kadang kabelnya itu terjepit dan putus. Nah, kita bisa memeriksanya dengan cara kita tarik. Kalau tidak ada kabel yang putus, maka kita coba buka atau kita ukur dulu dari konektor bawahnya. Lalu setelah kita ukur, di situ ketahuan dengan apometer kalau tidak menunjukkan angka sama sekali atau jarum tidak bergerak, itu menandakan ada masalah. Nah, lalu kita buka tutupnya. Kemudian baru kita lihat di situ ada sensor temperatur, yaitu seperti termostat juga. Kalau ada masalah seperti misalnya putus, maka kita ganti, kita cari penggantinya dengan spesifikasi yang sama. Kita lihat lagi dari internet, biasanya ada dijual. Kemudian kita cek bagian penghangat tengah, yaitu menghangatkan nasi setelah masak sehingga nasi tidak basi ataupun tidak cepat dingin setelah kita simpan nasi itu di dalam rice cooker beberapa jam. Nah, itu juga perlu kita ukur apakah ada masalah dengan elemen pemanasnya ataupun dengan sensor-sensornya. Kemudian pada sistem digital ini, salah satu dari bagian elemen itu sensornya tidak berfungsi atau elemen pemanasnya tidak berfungsi, maka akan keluar kode error. Artinya proses penggunaan dari alat rice cooker ini tidak bisa dilanjutkan, hanya berputar pada sistem display digital yang warna merah seperti di depan ini, tetapi tidak berfungsi sebagai pemasak nasi dan tidak berfungsi beberapa panel fungsi yang ada di panel depan rice cooker ini. Nah, oke, coba kita telusuri satu persatu. Pertama adalah kita coba lihat kabel-kabelnya, bagian mana yang tengah, bagian mana yang atas. Dari hasil pengukuran itu bagian atas, bagian tengah pemanasnya semuanya berfungsi. Lalu kita ukur elemen pemanasnya juga berfungsi.
Kemudian kita lihat bagian tengahnya. Nah, ini sudah dimodifikasi, sudah dirubah oleh teknisi lain. Lalu kita lihat apa komponen yang dipasang. Di sini saya fokus untuk mengukur komponen ini. Ternyata ini adalah sensor temperatur berbentuk seperti dioda. Kemudian saya bandingkan dengan komponen-komponen berdasarkan datasheet dari Google Internet. Nah, ini sepertinya berbeda fungsi. Karena sudah putus, maka komponen ini tidak berfungsi untuk berfungsi sebagai termostat seperti pada rice cooker analog. Nah, saya cari komponen penggantinya itu NTC 100K seperti yang disampaikan pada internet. Lalu saya memperhatikan ke PCB komponennya, apakah ada yang rusak yang menyebabkan rice cooker ini menjadi tidak berfungsi dan putusnya NTC tadi. Maka kita coba telusuri komponen-komponen seperti yang paling pokok adalah kapasitor penyearah. Di situ terlihat gembung 2 buah. Kemudian kita ganti. Nah, pada saat kita ganti, ternyata menyebabkan rice cooker ini menjadi tidak menyala sama sekali, alias off. Nah, ini kira-kira penyebabnya adalah karena ketika kapasitor sudah bagus, maka arus listrik yang mengalir ke komponen IC regulator. Nah, di situ ada komponen IC regulator bentuknya kecil, yaitu IC regulator 7805. Nah, ini ketika kita lihat seperti terbakar, maka kita coba ganti dengan 7805 dengan model yang berbeda yang pada umumnya dijual di toko-toko elektronik. Hanya saja posisi kakinya menjadi berbeda, kita tinggal memodifikasinya saja, yang penting fungsinya masih bisa. Setelah diganti 7805 tadi, maka rice cooker menyala dan tidak beberapa lama hidupnya jebol transistor BTC atau teriak, yaitu sebagai saklar yang mengaktifkan pemanas-pemanas di semua posisi atas tengah. Jadi di sini kita harus ganti lagi komponen tersebut. Bisa saja teriak tadi itu putus karena sudah masuk masa rusaknya, atau saya ada kesalahan pada saat mengukur dan timbul korsleting. Saya mengganti komponennya dengan teriak yang ada pada model kipas angin digital BD dengan kode seperti ini, dan hasilnya sudah menyala, relay sudah berfungsi. Ada pada kasus sebelumnya saya coba tambahkan kapasitor di relay. Pada kasus yang lain kita tambahkan kapasitor 100 mikro 35 volt, relaynya bisa lebih stabil bekerja. Tetapi di sini ketika saya pasang kapasitor elektrolit, hasilnya justru relaynya cetak-cetek, ya menandakan bahwa tidak sesuai ditambahkan kapasitor di situ. Mungkin relaynya masih sensitif sekali dibanding dengan yang dulu pernah saya kerjakan. Nah, jadi saya buka kembali dan saya coba fungsikan. Hasilnya adalah memuaskan. Rice cooker ini sudah bisa memasak nasi. Semua fungsi tombol ini sudah bisa berfungsi normal dan saya rapikan kembali. Kelihatan dari gambar ini semua tombol sudah dari mulai hingga memasak dan lain-lainnya. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga bisa membantu bagi pemula yang ingin memperbaiki rice cooker ataupun pemilik rice cooker di rumah bisa menghemat untuk biaya perbaikan dengan hanya melihat video ini. Assalamualaikum.